Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Abdul Fakih. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pembinaan mental pada MPLS SDN Negeri Pandean Lamper 1 Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Semoga sedikit materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pada dasarnya, pendidikan adalah hak untuk semua warga negara. Begitu pula untuk siswa-siswi di SD Negeri Pandean Lamper 01 Semarang. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan dengan moral yang baik. Sehingga dalam agama kita sering mendapatkan kiasan, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat atau long life education. Dalam hal ini, moral yaitu sebuah tingkah laku manusia yang mana menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar atau salah. Contohnya, tanggung jawab siswa untuk belajar. Kira-kira anak-anak di rumah belajar atau tidak? Bagus, berarti anak-anak semua termasuk orang-orang yang memiliki mental yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental yaitu pendidikan agama. Karena agama dalam kitab Al-Quran, dalam Alkitab, ataupun sumber yang lain, yaitu menuntun umat menuju arah yang baik, menjadi kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk lingkungan di sekitarnya. Dan pada usia SD yang ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental anak, baik itu cara berpikir, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap anak-anak itu sendiri. Ya apa tidak? Pasti ya. Pada usia SD yang cenderung ingin mencoba hal-hal yang baru, pengen inilah, pengen itulah, keponya Masya Allah tingkat dewa, ya benda, merasa ingin mencoba hal-hal yang hebat, jadi Superman, jadi Wonder Woman, jadi apalagi? Iya, apalagi? Betul, apalagi? Pinter. Semua ingin mencoba hal-hal yang hebat. Kita lihat sebelum pandemi, anak-anak pasti suka menghabiskan waktu dengan nonton TV toh? Iya, jalan-jalan? Iya, nongkrong? Iya, dan hal-hal yang lain. Lah, semenjak pandemi banyak perubahan. Salah satunya yaitu kecanduan HP. Bangun tidur ku pegang HP, mau tidur juga baca HP. Nah, ya panda? Iya. Kemudian selain kecanduan HP, rebahan. Parahnya lagi sambil nonton TV. Kadang-kadang sampai TV-nya yang nonton kalian. Ya panda? Tak kenal waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Mentalnya menjadi kurang disiplin, malasnya kambuh, dan terkadang karena kecanduan HP semakin belabas, bisa melihat konten-konten yang tidak seharusnya anak-anak tonton, bahkan bisa menggantikan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Maka dengan gejolak itu semua, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Yang pertama, ini untuk orang tua nggih. Bapak Ibu, tolong dimirengke.
yaitu harus adanya kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat untuk membentuk mental anak. Jika sekolah sudah memberikan pendidikan pembelajaran, maka kami mohon untuk orang tua ketika di rumah ikut membimbing putra-putrinya. Saged Bapak, saged Ibu, dan masyarakat di sekitarnya, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, kami mohon untuk bisa kerjasama membimbing anak, menjaga anak agar mental-mentalnya tetap baik. Tanpa ada kerjasama, maka akan cukup sulit untuk kita membina mental anak, ya atau tidak? Kalau tidak ada kerjasama, sekolah kerja sendiri, masyarakat bergerak sendiri, orang tua tidak melihat anak, maka apa yang terjadi? Mental anak bisa hancur, bisa berubah menjadi jelek. Dan tadi untuk orang tua dan masyarakat. Sekarang untuk anak-anak, dengerin Pak Fakih, dengerin ya. Oke, untuk anak-anak agar mentalnya terjaga dengan baik, ada beberapa yang dapat kita lakukan. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Betul, pinter. Yang pertama harus kembalikan niat belajar. Nah, MPLS sudah dimulai. Artinya apa? Pembelajaran juga dimulai. Maka mulai hari ini kita harus tata niat kita. Niat apa Pak Fakih? Yaitu niat untuk belajar. Sanggup? Sanggup, pintar. Yang kedua, harus disiplin. Ya, ingat dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Asr telah dijelaskan bahwa kita harus disiplin menggunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Di sini sebagai pelajar, khusus kelas 1 yang unyu-unyu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, harus ngapain? Disiplin membaca, disiplin menulis, disiplin berbuat hal-hal yang baik. Keren. Yang ketiga, yaitu perbaiki hubungan dengan orang tua dan guru. Ketika anak-anak sudah bisa mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya, pasti ketika memiliki mental yang baik, maka menjadi pribadi yang baik pula. Juga harus membina hubungan yang baik dengan guru. Agar apa? Agar ketika belajar kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, yang berguna untuk kita di kemudian hari. Begitu nggih? Cakep. Kemudian kita harus menanamkan solidaritas sosial. Apa itu? Di sini kita bisa memaknai dia pada zaman pandemi, meskipun kita dilarang keluar rumah, dilarang berkerumun, tetapi kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Ya, bisa menolong teman melalui sumbangan online, mengirimkan paket kepada temannya yang membutuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah kita harus taat beribadah dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita menjadi pribadi yang jelek. Maka itu, biar kita menjadi dan memiliki mental yang baik, kita harus rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Misalkan yang Islam, Muslim bisa disiplin mengerjakan sholat 5 waktu. Yang non-Muslim bisa beribadah pagi, beribadah malam, dan lain sebagainya.
Dan setelah kita beribadah jangan lupa berdoa. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk-Mu selalu agar menjadi pribadi dan menjadi orang-orang yang berhati mulia. Amin. Begitu anak-anak, sekian materi pembinaan mental pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.